Pada episode sebelumnya, Hakari Kinji memutuskan untuk bergabung bersama Yuji dalam Cooling Game. Mereka pun mulai mengatur strategi untuk memasuki arena pertarungan Battle Royale. Sementara itu, kita ditunjukkan juga salah satu pemain Cooling Game bernama Higuruma. Dia adalah seorang pengacara dengan keadilan yang sangat tinggi. Namun saat bermain di Cooling Game, dia mempunyai energi kutukan dan menghukum orang-orang dengan pengadilan Shikigami-nya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Scene awal menunjukkan kemunculan Kenjaku yang tersenyum ramah kepada seseorang. Nampaknya kini ia mulai bergerak dalam Cooling Game. Ternyata Kenjaku menghampiri penduduk sipil yang sedari awal terjebak di dalam barrier Cooling Game. Di sana ia mengenalkan dirinya sebagai penyihir yang menciptakan barrier. Kemudian Kenjaku juga mengatakan bahwa tempat tersebut sebentar lagi akan menjadi lokasi medan perang. Lalu wanita tersebut memohon kepada Kenjaku untuk tidak melakukan hal tersebut di rumahnya. Namun Kenjaku hanya tersenyum kecil karena tingkah lucu wanita tersebut. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang sejak awal ada di dalam barrier hanya mempunyai satu kesempatan untuk keluar dari tempat tersebut. Setelah itu Kenjaku menawari, jika wanita itu mau, dia sudah akan berada di luar barrier ketika dia bangun nanti. Lalu wanita tersebut bertanya apakah ia sedang bermimpi. Kemudian Kenjaku menjelaskan bahwa ini adalah perbatasan antara mimpi dan dunia nyata. Ini adalah dunia terkutuk. Kemudian Kenjaku merengkuh tangan wanita tadi dan menyuruhnya untuk berhati-hati, karena saat ini ada banyak sekali orang tak sabaran yang sudah siap untuk saling membunuh. Kemudian Kenjaku menuntun wanita tadi berjalan keluar dari lokasinya. Lalu sedetik kemudian mereka berdua langsung keluar barrier, di mana di belakangnya terlihat monster kutukan yang sudah mulai menyerang satu sama lain. Setelah itu, Kenjaku mengatakan sesuatu yang hampir lupa ia katakan. Saat itu, Kenjaku mengucapkan terima kasih kepada wanita tersebut karena sudah mau berteman dengan anaknya. Setelah itu, Kenjaku lenyap dan wanita bernama Sasaki itu tersadar karena dipanggil oleh salah seorang temannya. Kini keduanya sedang berada di antara kota Kotoda dan Hiroshidori, di mana banyak sekali orang yang berkumpul seperti tempat penampungan. Namun yang membuat semua orang bingung adalah munculnya penghalang besar di tengah kota. Hal yang sama saat penghalang muncul di Shibuya. Bedanya saat ini penghalang tersebut muncul di banyak tempat. Penghalang tersebut adalah koloni Sendai. Sementara itu, semua orang yang keluar barrier bercerita tentang mimpi yang sama di mana mereka dituntun keluar oleh Kenjaku yang menawari sebuah pilihan. Sasaki yang mengingatnya langsung berpikir apakah yang dimaksud anaknya Kenjaku tadi adalah Yuji Itadori. Di sisi lain, kita masih ditunjukkan usaha Megumi dan Yuji untuk mencari keberadaan penyihir kuno bernama The Angel. Namun mereka sepertinya kesusahan karena tidak menemukannya. Panda menduga jika Angel bukanlah nama aslinya. Sementara Megumi menjelaskan bahwa Master Tengen dulu pernah berkata bahwa dia ada di area timur Tokyo di dalam koloni Tokyo 2. Hakari sendiri bertanya mengenai wujud Angel seperti apa. Namun mereka semua belum pernah bertemu dengannya, sehingga Megumi hanya menjawab jika mereka akan tahu ketika melihatnya. Kemudian Hakari mempunyai rencana bahwa Panda dan dia akan ke Tokyo 2, sementara Yuji dan Megumi akan pergi ke Tokyo 1. Lalu Kirara akan berjaga di luar barrier. Panda lalu bertanya kenapa rencananya begitu. Kemudian Hakari menjawab jika melihat poin yang diperoleh Kashimo adalah orang yang kuat. Oleh karena itu dia sendiri yang akan menghadapinya. Sementara penciuman Panda dapat digunakan untuk mencari keberadaan The Angel. Lalu Kirara ditugaskan di luar barrier untuk mengawasi situasi di luar. Lagi pula mereka juga belum mendapatkan kabar dari Yuta yang sudah lebih dahulu masuk. Mendengar rencana itu, Yuji malah takut jika harus bergabung dalam tim Megumi, karena Sukuna kemungkinan akan memanfaatkan hal itu. Akan tetapi Megumi menjawab bahwa peran ketiga seniornya tidak bisa diubah, jadi mereka harus mengikuti rencana. Megumi pun menyuruh Yuji untuk tidak egois. Yuji tidak terima dengan perkataan itu, sehingga keduanya malah bertengkar karena masalah sepele. Kini Sumiki mempunyai 7 hari tersisa sampai dia mencapai batas waktu menyatakan partisipasinya dalam Cooling Game. Kemudian Kogane menjelaskan peraturannya, bahwa pertarungan kematian yang disebut Cooling Game sudah berlangsung di dalam barrier. Sekali kau masuk, maka kau akan menjadi pemain. Kogane pun kembali menanyakan apakah semuanya tetap mau masuk ke dalam.
Lalu dengan teriakan yang sangat jelas, Hakari dan Panda kompak menjawab jika mereka berdua siap untuk masuk mengikuti cooling game. Tak mau kalah dengan seniornya, Megumi dan Yuji juga berteriak lantang jika mereka berdua juga akan masuk ke dalam barrier. Kini semuanya mulai memasuki medan pertarungan. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Kita ditunjukkan situasi di dalam barrier, di mana di sana sudah ada seseorang bernama Hanyu yang meneriaki Amai bahwa dia sudah menunggu sinyal darinya dari tadi. Lelaki yang bernama Amai itu hanya bisa menjawab bahwa ia tidak bisa apa-apa jika tidak ada orang yang masuk ke dalam barrier. Mendengar omongannya dibantah membuat Hanyu sangat marah sehingga membuat Amai takut dan meminta ampun. Lalu Hanyu mengultimatum Amai bahwa sekali lagi ia bersikap sombong, ia pasti akan menghabisinya. Hanyu sendiri mempunyai penampilan unik di mana dia mempunyai roket yang membuatnya bisa melayang di udara. Di sisi lain, Megumi dan Yuji berjalan untuk masuk ke dalam barrier. Megumi mengatakan jika mereka harus waspada terhadap penyihir kuno yang telah dihidupkan kembali. Namun Yuji yang memang otaknya kosong meminta Megumi untuk menjelaskan kenapa penyihir kuno mau dibangkitkan lagi di era modern. Kemudian Megumi menjelaskan bahwa nilai hidup manusia dari ribuan tahun lalu sangat berbeda dengan saat ini. Bagi mereka penyihir kuno, hidup dan mati hanyalah hal yang alami, sehingga mereka ingin mati dalam pertarungan. Mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa mereka membuat kontrak dengan Kenjaku. Dari sana Megumi mulai berpikir bahwa Kashimo dan Higuruma kemungkinan adalah penyihir dari masa lalu, sehingga negosiasinya pasti akan berjalan alot. Megumi juga memperingatkan Yuji untuk mewaspadai roh terkutuk terutama saat malam hari. Kemudian mereka berdua sudah berada tepat di depan penghalang. Kogane lalu muncul dan memberitahu bahwa pertarungan kematian yang disebut cooling game sedang berlangsung di dalam barrier. Sekali kau masuk maka kau akan menjadi pemain. Kemudian dengan tegas Megumi dan Yuji menjawab jika ia bersedia. Karena Yuji sudah mengikuti cooling game, Kogane menawari Megumi apakah ia ingin membaca peraturannya terlebih dahulu. Namun Megumi yang dari awal sudah mengetahui semuanya menjawab jika itu tindakan yang tidak diperlukan. Kemudian saat berjalan Megumi menyampaikan pesan kepada Yuji bahwa hal utama yang mereka harus lakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai Higuruma. Setelah menyampaikan hal itu, Yuji dan Megumi kemudian melangkahkan kaki bersama untuk memasuki arena pertarungan cooling game. Namun anehnya, meski masuk secara bersama-sama, Yuji terpisah dari Megumi dan kini ia malah terlempar di udara. Ternyata Yuji dan Megumi belum mengetahui informasi bahwa player yang memasuki barrier akan otomatis dipindahkan secara acak di 9 lokasi yang telah ditentukan. Mekanisme barrier memang tidak dituliskan dalam peraturan umum cooling game. Itulah kenapa Megumi dan Yuji tidak mengetahuinya. Lalu saat Yuji terlempar di udara, Amai yang dari tadi mengamati udara langsung memberi sinyal kepada Hanyu. Yuji yang tidak tahu apa-apa hanya melongo mengira sinyal tersebut tongkat lalu lintas. Padahal di dalam area ini ada orang-orang yang mengincar para pemain yang masih kebingungan karena berpindah secara tiba-tiba. Dan itulah yang dilakukan Hanyu dan Amai. Setelah menerima sinyal dari Amai, Hanyu langsung terbang menyambar tubuh Yuji di udara. Sementara Yuji yang tidak siap hanya bisa berpasrah menerima tabrakan keras dari Hanyu yang menyerangnya. Kini perburuan pemain newbie dimulai. Hanyu yang sudah menabrak Yuji tidak menyangka jika tubuh Yuji sekuat itu. Karena jika orang lain yang ditabraknya pasti sudah menjadi daging cincang. Kemudian Yuji mendarat untuk gantian melihat siapa orang yang telah menyerangnya secara tiba-tiba. Melihat Yuji masih baik-baik saja, Hanyu berpikir jika Yuji bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, ia lalu menghubungi seseorang untuk mengajaknya bertemu. Namun tiba-tiba saja, Yuji langsung bersiap memberikan pukulan mematikannya kepada Hanyu. Efek dari serangan Yuji membuat bangunan rontok dan Hanyu terlempar. Di sana Hanyu terluka dan kalah karena terkena puing-puing bangunan yang sudah diisi energi kutukan oleh Yuji. Melihat musuh yang dihadapinya sangat mudah dikalahkan membuat Yuji malah kaget sendiri. Namun pertama-tama ia harus mencari informasi mengenai Higuruma kemudian mencari Megumi. Tapi tiba-tiba saja datang seseorang lagi yang sebelumnya dihubungi Hanyu. Lelaki bernama Haba tersebut menggunakan baling-baling di kepalanya dan bertanya pada Yuji apa yang sudah ia lakukan kepada wanitanya. Kemudian dengan nyelekit, Yuji menyuruhnya untuk bertanya sendiri pada Hanyu. Sementara itu, Amai yang hanya bisa menonton dari bawah mengira bahwa Hanyu sudah dikalahkan karena Haba sudah datang. Namun yang membuat dia berpikir adalah fakta bahwa dia mengenal sosok yang diserang Hanyu. Tak lama kemudian, Amai teringat bahwa dia adalah Yuji Itadori.
Di sisi lain, Megumi bertemu dengan seseorang. Dengan kekuatan yang Megumi miliki, tentu saja ia bisa bertahan hidup saat diserang seseorang. Saat itu, Megumi terlibat dalam pertarungan remeh dengan seorang wanita. Dilihat dari penampilannya, wanita tersebut menggunakan pesonanya untuk mengikat musuh-musuhnya. Ia juga bersikap playing victim di depan Megumi, padahal jelas-jelas dia duluan yang menyerang Megumi. Namun Megumi sendiri tidak menyangka bahwa ia akan terpisah dengan Yuji. Bahkan saat Megumi memerintahkan Noe untuk mencari Yuji, Shikigaminya itu tidak bisa menemukannya. Itu karena barrier dalam game ini lebih luas dari Shibuya. Namun baik Megumi maupun Yuji menuju tempat yang sama, yaitu mereka berdua sama-sama mencari Higuruma. Saat Megumi bertanya pada wanita di depannya tentang orang yang bernama Higuruma, wanita bernama Remi itu malah berbelit-belit sehingga membuat Megumi membentaknya dan menyuruhnya untuk cepat menjawab. Lalu Remi mengatakan tentang Higuruma yang mempunyai 100 poin itu. Dengan mata besarnya, Remi mengatakan jika dia mengetahuinya. Akan tetapi Remi mempunyai persyaratan. Ia bisa memberitahu lokasi Higuruma asalkan Megumi mau melakukan sesuatu untuknya. Megumi pun menyuruhnya untuk mengatakan apa saja maunya. Namun wanita tersebut lagi-lagi berbelit-belit saat Megumi menyuruhnya. Kemudian Remi mengajukan permintaan apakah Megumi mau menjadi kesatrianya. Lalu dengan cepat Megumi menjawab jika dia setuju. Kemudian Megumi yang memang tidak punya ketertarikan dengan wanita seperti Remi menyuruhnya untuk langsung saja menunjukkan lokasi di mana Higuruma berada. Namun Remi mengatakan jika seorang kesatria seharusnya mempertaruhkan hidupnya untuk melindunginya. Lalu Megumi menjawab jika semua itu tergantung apakah Remi jujur padanya atau tidak. Karena jika Remi ternyata berbohong, Megumi mengancam bahwa Remi akan menerima akibatnya. Megumi bukanlah Yuji, sehingga dia tidak akan sungkan memperoleh 100 poin sendirian. Kini Megumi sedang berjalan untuk mencari lokasi Higuruma. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.